Pada peringatan May Day, Gubernur Al-Haris siapkan program bedah rumah untuk buruh. Puluhan buruh di Kota Jambi lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi. Akibat hujan deras, sejumlah daerah di Kota Jambi terendam banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Jambi hari ini kembali menyapa Anda, edisi Senin 1 Mei 2023. Selain 3 berita utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Dapot Silalahi. Kita jelang Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara, peringati Hari Buruh Sedunia tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris siapkan program bedah rumah untuk buruh. Pada peringatan Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei, pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan program bedah rumah untuk buruh. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, program kerjasama antara pemerintah dan Basnas Provinsi Jambi ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup buruh. Sebagai program percontohan, ada 3 unit rumah buruh yang akan mendapatkan program bedah rumah dengan penilaian tidak layak huni untuk tahun 2023. Program bedah rumah ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi para buruh. Selain program bedah rumah, untuk mendorong peningkatan taraf hidup buruh, pemerintah tengah mempersiapkan program perumahan bersubsidi. Program ini khusus untuk para buruh yang belum memiliki hunian. Dan saat ini sedang dalam proses perhitungan dan pematangan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Akan turun, ada bedah rumah untuk buruh. Ya. Jadi Hari Buruh ini kita ingin juga melihat kembali sejauh mana para buruh-buruh kita ini seperti apa sih kehidupannya, rumahnya seperti apa. Nah, maka saya insya Allah juga akan melakukan bedah rumah untuk buruh, dan kita mulai melihat bahwa sisi kehidupan buruh kita ini. Saya ngomong sama Disnaker, rancang ada nanti perumahan bersubsidi untuk para buruh kita. Nanti berapa subsidinya, pemerintah itu dengan kriteria bahwa buruh yang mungkin sudah bekerja puluhan tahun tidak punya rumah dan masa depan rumah mereka, ini kita coba pikirkan. Gubernur Al-Haris berharap melalui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat mendorong percepatan dan peningkatan kesejahteraan buruh di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pada peringatan Hari Buruh Sedunia, Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jambi meminta agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Ketua Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jambi, Don Freddy, meminta pemerintah daerah, baik provinsi hingga kabupaten kota, untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Dorongan peningkatan pengawasan tepat pada peringatan Hari Buruh Sedunia di 1 Mei 2023 dilakukan untuk menjamin hak-hak para pekerja di seluruh perusahaan dapat terrealisasi dengan baik. Sejauh ini, Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jambi menilai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah belum dilakukan secara optimal. Penyelesaian permasalahan antara perusahaan dan pekerja, utamanya terkait hak-hak pekerja, dinilai masih sebatas formalitas. Pihak perusahaan dinilai tidak mau secara gamblang memberikan data sebenarnya terkait permasalahan yang ada, sehingga penyelesaian atas setiap permasalahan hanya bersifat normatif. Pemerintah didorong secara tegas menempatkan petugas pengawas yang bisa secara rutin melaksanakan tugas pengawasan ke setiap perusahaan dalam upaya menjamin kesejahteraan bagi para pekerja. Peningkatan kesejahteraan buruh. Ya, karena kan kita sama-sama mengetahui akibat Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja ini membuat kesejahteraan buruh agak menurun. Oleh karena itu, harapan kita terhadap pemerintah
dapat lebih memperhatikan hak pekerja dan lebih meningkatkan pengawasan di perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi. Pada peringatan Hari Buruh Sedunia tahun 2023, Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jambi memilih untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, lemahnya pengawasan dari instansi pemerintah terhadap kesejahteraan para buruh masih menjadi persoalan yang cukup pelik. Kondisi ini berdampak pada terjadinya pelanggaran hak buruh di daerah. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Para pekerja atau kaum buruh yang berada di kota besar di Indonesia selalu menyambut Hari Buruh dengan menggelar aksi unjuk rasa sebagai salah satu upaya untuk menyuarakan hak kaum buruh. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Peduli Keadilan dan Kebenaran Kabupaten Sarolangun, Andra, mengatakan salah satu persoalan kaum buruh yang terus terjadi yakni lemahnya sistem pengawasan tenaga kerja dari instansi pemerintah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, terutama berkaitan dengan pengawasan. Jika pengawasan berjalan semestinya, maka nasib kaum buruh akan lebih baik. Karena semua pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak merugikan siapapun, khususnya kaum buruh. Sampai saat ini masih banyak persoalan kaum buruh yang bersifat normatif, yang tidak berjalan, bahkan diabaikan oleh para pengusaha. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum buruh. Pengawasan juga untuk tentang buruhnya dari instansi terkait terutama Nakestran ya, yang membidangi tentang tenaga kerja. Mereka itu harus memiliki hak yang sama kan. Lemahnya di daerah ini memang itu kurang, karena yang sering bergerak demonstrasi menyampaikan keluhan-keluhan itu dari pusat lah. Sementara kita daerah ini sering terabaikan, apalagi yang ada di khususnya di Kabupaten Sarolangun yang pemantauan kita ada yang namanya BHL sampai 5 tahun. Kok kenapa tidak diangkat jadi karyawan kan? LSM GPKK minta Dinas Tenaga Kerja untuk aktif mengawal kebijakan terkait dengan kaum buruh, terutama mengawasi serta menindak para pengusaha yang melakukan pelanggaran upah atau gaji para buruh. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait May Day, saudara, puluhan buruh di kota Jambi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi. Mereka menuntut keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh. Memperingati Hari Buruh Sedunia, puluhan pekerja atau buruh di kota Jambi melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor Gubernur Jambi. Mereka menuntut pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menilai Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu merugikan bagi kaum buruh. Pasalnya, Omnibus Law dianggap tidak berpihak pada keadilan dan kesejahteraan para buruh. Setelah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, perusahaan bisa semena-mena kepada buruh. Perusahaan tidak lagi memberikan tunjangan dan gaji karyawan dikembalikan ke besaran upah minimum. Tak hanya itu, mereka juga menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, sehingga kesejahteraan para buruh benar-benar terjamin. Berpihak kepada buruh, itu berpihak pada pengusaha, oligarki. Tentu sudah berjalan saat ini. Ada beberapa perusahaan itu yang kerja 4 tahun itu kembali dengan UMK, ada UMP, tidak lagi mendapatkan tunjangan dan lain-lain. Artinya itu merugikan para buruh ya Bang? Ya jelas merugikan para buruh. Suatu perusahaan sekarang udah ada dilakukan itu, akhirnya kembali ke UMK, UMP. Jadi mereka tidak lagi mendapatkan suatu upah yang layak. Para buruh berharap tuntutan mereka bisa didengar oleh pemerintah, keadilan dan kesejahteraan bagi kaum buruh juga bisa berjalan dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 di Kabupaten Bungo, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Ikatan Jambi gelar orasi, ajukan 2 tuntutan. Peringati Hari Buruh Internasional May Day tahun 2023, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian, dan Perkebunan, serta Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBI Provinsi Jambi menggelar aksi turun ke jalan dan mengelilingi kota Muara Bungo serta melakukan orasi di lapangan MTQ Baru Muara Bungo.
Para buruh meminta pemerintah Kabupaten Bungo sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menyampaikan dua tuntutan buruh di Kabupaten Bungo. Korda Evukatan KSBSI Provinsi Jambi, Mas Tamelda Aritonang mengatakan, di Hari Buruh Internasional tahun 2023, segenap perwakilan buruh di daerah seprovinsi Jambi pada hari ini berkumpul di Kabupaten Bungo, mengadakan orasi bersama-sama menuntut kepada pemerintah daerah dan Provinsi Jambi untuk mencabut Permenaker nomor 5 tahun 2023 serta menolak Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja. Sementara pemerintah Kabupaten Bungo yang diwakili oleh Asisten 2 Saiful Azhar mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Bungo akan menerima dan menindaklanjuti tuntutan buruh pada hari ini ke pemerintah Provinsi Jambi, serta mengapresiasi aksi buruh yang aman dan tertib. Dari Federasi Hukatan, Serikat Buruh Federasi Hukatan Provinsi Jambi khususnya, dalam aksi damai ini kita menuntut yang pertama supaya pemerintah mencabut Permenaker nomor 5 tahun 2023. Yang kedua supaya pemerintah juga mencabut Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Apa alasannya kita dari meminta pemerintah mencabut undang ini? Kami khususnya dari Federasi Hukatan melihat kalau Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini melanggar HAM. Yang kedua, ini juga bertentangan dengan undang-undang. Pemerintah memberi peluang kepada pengusaha boleh memotong upah buruh sebesar 25%. Ini sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para buruh hari ini. Artinya memang hari May Day ini biasanya diperingati dengan sukacita dan kita memang mengapresiasi. Antara lain apa mereka tutupan mereka juga kita akan teruskan nanti ke pusat. Ada antara lain beberapa hal tadi, termasuk undang-undang ketenagakerjaan dan pengupahan apa ini. Oleh karena itu memang pemerintah Kabupaten Bungo melalui nanti Nakertan juga akan mempersilakan ke depan atau memerintahkan untuk semakin intensif melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan akan pelaksanaan dari apa yang dilakukan oleh para buruh hari ini. Aksi buruh berlangsung tertib dan diakhiri dengan penandatanganan tuntutan oleh perwakilan buruh dari setiap daerah seprovinsi Jambi, serta diikuti seluruh buruh yang ikut aksi. Aksi buruh tetap dikawal dan dipantau oleh ratusan personel dari Polres Bungo, baik aksi mengelilingi kota Muara Bungo maupun aksi orasi di lapangan MTQ Baru Muara Bungo. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski selalu diperingati setiap tahun, namun kesejahteraan buruh belum terjamin. Serikat Buruh meminta Pemprov Jambi memperhatikan nasib buruh. Hari Buruh Internasional diperingati setiap tanggal 1 Mei atau biasa disebut dengan May Day. Konfederasi Serikat Buruh Indonesia KBSI Provinsi Jambi menilai, meski selalu diperingati setiap tahun, namun belum ada kata sejahtera untuk buruh. Ketua Korwil KSBSI Provinsi Jambi, Roida Pane mengatakan, kondisi buruh masih belum sejahtera. Pasalnya, pemerintah masih belum berpihak dan memperhatikan kondisi buruh. Saat ini, para buruh masih digaji dengan besaran upah minimum. Hal tersebut masih dianggap belum cukup untuk kebutuhan para buruh. Tak hanya itu, banyak buruh yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Pasalnya, kebutuhan harga bahan pokok saat ini semakin meningkat. Sementara gaji buruh juga masih dianggap belum layak. Kalau kita bicara sejahtera itu kan banyak yang harus kita perhatikan. Selain upah juga menjadi tolak ukur sejahtera, jaminan sosial, dan bagaimana dengan keluarga buruh itu sendiri. Kalau bicara kesejahteraan buruh saat ini, kalau menurut kami sih masih belum sejahtera. Karena masih banyak juga buruh kita dengan upah UMP itu belum mencukupi untuk hidup layak. Jadi yang sampai hari ini yang terjadi di Jambi, upah itu masih pada umumnya pakai upah minimum. Roida Pane juga berharap pemerintah Provinsi Jambi lebih memperhatikan nasib buruh ke depan, sehingga bisa menjamin kesejahteraan para buruh. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya arus balik Lebaran 2023 masih berlangsung hingga saat ini karena libur sekolah belum usai. Informasinya usai jeda.
kasih saudara, Anda masih kembali dalam Jambi hari ini. Pada momentum Hari Buruh Internasional tahun ini, kaum buruh di Muaro Jambi berkomitmen memberikan hasil pekerjaan yang baik. Para buruh juga berharap pemerintah dan pengusaha dapat memperhatikan nasib mereka, terutama peningkatan kesejahteraan. Pekerja di seluruh dunia termasuk di Kabupaten Muaro Jambi hari ini merayakan May Day atau Hari Buruh Internasional. Meski tidak menggelar demonstrasi, namun kaum buruh di Kabupaten Muaro Jambi berharap pada momentum Hari Buruh tahun ini semakin mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah serta kesejahteraan buruh dapat meningkat. Salah seorang buruh yang bekerja pada industri kayu, Zuhri, mengatakan menjadi penggerak roda ekonomi bangsa, para buruh berkomitmen untuk terus melangkah maju dan hadir memberikan yang terbaik. Dengan bekerja yang maksimal, diharapkan para pengusaha dan pemerintah dapat mendengarkan harapan kaum buruh. Nampaknya keadaan sekarang ini kan masih ada yang perlu dibenahi. Itu. Apa Pak yang harus dibenahi Pak? Salah kenaikan gaji dikit kan, sudah tuh tentang kesejahteraan, kesehatan. Semoga dalam Hari Buruh bisa lebih baik, pemerintah lebih memperhatikan buruh. Para buruh juga mendorong agar pemerintah dapat memastikan semua karyawan di perusahaan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta memastikan upah yang layak yang diterima oleh para buruh, terutama di tengah semakin naiknya harga kebutuhan pokok. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, beralih ke informasi lainnya, angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan. Faktor industri terbatas membuat sektor pekerja terserap di sektor pertanian. Setiap tanggal 1 Mei pada peringatan Hari Buruh Internasional selalu syarat dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan hidup buruh ataupun pekerja, hingga pada persoalan pengangguran dan juga kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pengangguran dan kemiskinan di Bumi Sepucuk Nipah Serumpung Nibung terus menurun. Kepala BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pangurian Marpaung mengatakan, jumlah pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkecil di Provinsi Jambi, yakni 1,32% di tahun 2022, dibandingkan dari tahun 2021 yang berada di angka 1,56%. Terjadi penurunan 0,28%. Menurunnya angka pengangguran disebabkan beberapa faktor. Salah satunya, industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat terbatas, sehingga tenaga kerja terserap dari sektor pertanian. Selain itu, angka kemiskinan makro di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berada di angka 10,91% pada tahun 2022. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 11,39%. Dilema di kita, kenapa pengangguran kita paling sedikit tapi penduduk kita paling banyak? Karena sebagaimana kita ketahui di kabupaten kita industri itu sangat terbatas, ya, sehingga tenaga kerja kita masih banyak terserap di sektor pertanian yang ya boleh dibilang gajinya sangat rendah. Contoh misalnya kita upah ngojek pinang akan sangat jauh berbeda dengan upah yang diterima oleh tenaga kerja di bidang industri. Selain makro, angka kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan. Tahun 2022 hanya menyentuh 1,69% jika dibandingkan tahun 2021 yang tembus di angka 3,19%. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Hari Buruh Internasional menjadi momentum untuk meningkatkan sinergitas antara pekerja dengan pengusaha serta pemerintah. Kerjasama yang baik akan berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya menjadi momentum untuk meningkatkan sinergitas antara serikat pekerja dan serikat buruh dengan pemerintah serta pengusaha. Peringatan Hari Buruh merupakan salah satu sejarah besar bagi para pekerja yang ada di Indonesia. Momentum Hari Buruh Internasional tidak hanya sekedar peringatan, namun menjadi momentum bagi semua pihak, terutama pemerintah, untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan nasib para buruh, termasuk hak atas upah yang adil, waktu kerja yang wajar, dan lingkungan kerja yang aman serta sehat.
Dengan kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan pekerja serta pemerintah akan berdampak pada kebangkitan gairah perekonomian dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dengan memperingati Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei ini, kami berharap hak-hak buruh di Indonesia umumnya dapat tersalurkan dengan seimbang bagi buruh-buruh yang bekerja, karena pekerjaan yang mereka kerjakan itu tidaklah mudah. Tentunya apa yang mereka kerjakan dan sudah seharusnya apa yang mereka dapatkan seimbang seperti. Para buruh memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga hak dan kewajiban para buruh harus lebih diperhatikan oleh semua pihak terkait. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hujan deras yang mengguyur kota Jambi sejak dini hari tadi membuat sejumlah daerah di kota Jambi terendam banjir. Kondisi ini disebabkan drainase yang tidak berfungsi dengan baik sehingga air meluap hingga ke pemukiman warga. Hujan lebat yang mengguyur kota Jambi sejak Senin dini hari tadi membuat sejumlah daerah di kota Jambi terendam banjir. Seperti daerah Kenali Asam kota Jambi RT 52 yang kerap menjadi langganan banjir setiap hujan lebat. Salah seorang warga Kenali Asam kota Jambi, John, mengatakan banjir terjadi sekitar pukul 4 subuh. Banjir disebabkan drainase yang tak berfungsi dengan baik, sehingga air meluap hingga ke rumah warga saat hujan lebat. Masyarakat meminta perhatian khusus dari pemerintah sehingga daerah tersebut tidak menjadi langganan banjir saat hujan lebat mengguyur kota Jambi. Sudah tahun 2020 banjir ini. Waktu itu hujan dari jam 5 sore, jam 5 subuh berhenti banjir. Nah ini tiap tahun banjir terus kami. Kalau yang kejadian ini sejak jam berapa bang? Kejadian ini sejak pukul 4 subuh. Jam 4 subuh bang, pas hujan lebat tadi bang ya? Iya. Kira-kira ada berapa rumah bang? Sekitar 20 kakak pak ya. 20 kakak bang? Iya, memang setiap hujan lebat langganan banjir bang? Iya, hujan lebat pasti banjir kami pak. Kami minta tolong dah pemerintah untuk memperbaiki saluran kami yang ini di dalam ini. Tak hanya itu, sejumlah ruas jalan di kota Jambi juga terendam banjir, seperti di Jalan Lintas Jambi Palembang, tepatnya di Simpang 4 Pertamina Kota Jambi yang mengganggu lalu lintas. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan rumah di Kelurahan Cilutung terendam banjir. Dan banjir tersebut hingga 1 meter disebabkan hujan deras yang melanda kota Jambi selama 3 jam. Hujan deras yang melanda kota Jambi pada Senin dini hari menyebabkan ratusan rumah warga di Kelurahan Cilutung terendam banjir. Ketinggian air diperkirakan mencapai kurang lebih 1 meter, diakibatkan aliran sungai yang tidak mampu menahan debit air yang terus meningkat. Bahkan akibat banjir ini membuat belasan warga yang terdampak banjir harus dievakuasi dari tempat tinggalnya. Lurah Cilutung Kota Jambi Zainal Amin mengatakan, akibat hujan yang melanda kota Jambi, belasan RT hingga ratusan rumah di Kelurahan Cilutung terendam banjir. Hal ini dikarenakan drainase tidak mampu menahan debit air yang terus meningkat. Untuk titik banjir ya, kita terutama di RT 51 ini yang fokusnya di sini. Kurang lebih 75% rumahnya terendam banjir. Namun untuk warga yang dievakuasi cuma 1 orang lansia, kalau untuk yang lainnya masih aman terkendali. RT 51, RT 56, RT 54, RT 52, 53 itu sebagian kecil ya, dan juga RT 47, 36, sudah itu 49 itu sebagian kecil, dan RT 07, 01 itu sekedar lewat sekitar 1 jam ya Pak ya, itu sudah kering airnya. Cuman yang lama di RT 51. Sementara itu, akibat banjir yang melanda kota Jambi, seorang lansia berusia 60 tahun warga Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru meninggal dunia. Nenek ini meninggal saat akan ke warung dan terpeleset di lokasi banjir. Saat ini nenek tersebut telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski cuti bersama telah berakhir pada tanggal 25 April kemarin, namun arus balik pasca libur lebaran masih cukup tinggi karena untuk libur sekolah masih berlangsung hingga hari ini. Bagaimana kondisi arus balik pada hari terakhir libur sekolah di Terminal Alam Barajo akan dilaporkan langsung oleh rekan Omil Hayadi. Omil, silahkan laporan Anda.
Ya, terima kasih. Dapat kami informasikan bahwa situasi terkini di hari terakhir arus balik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah terpantau masih sepi di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi. Di mana diprediksi puncak arus balik ini akan terjadi pada malam nanti dan sekitar 20 bus akan tiba dari Pulau Jawa di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi. Berdasarkan data yang kami dapatkan, jumlah penumpang yang datang melalui Terminal Alam Barajo, Kota Jambi pertanggal 30 April 2023 ini sebanyak sekitar 63 penumpang, sementara yang berangkat sekitar 257 penumpang, di mana penumpang ini menggunakan angkutan akap ataupun juga AKDP. Berdasarkan analisa petugas untuk keseluruhan penumpang mulai tanggal 24 hingga 30 April 2023 ini terdapat sekitar 1.795 penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Alam Barajo, Kota Jambi, sementara sekitar 323 penumpang yang datang di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi. Berbeda dengan arus balik yang masih terpantau sepi, arus mudik pada tahun ini, pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini mengalami peningkatan sekitar 3% dibandingkan hari biasanya. Lonjakan penumpang memang belum terlihat hingga saat ini, namun diprediksi nantinya penumpang akan melakukan arus balik di Terminal Alam Barajo ataupun juga akan tiba dari Pulau Jawa ataupun juga Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Sumatera Barat pada malam nanti. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda ke studio. Ya, terima kasih Omil Hayadi yang sudah melaporkan dari Terminal Alam Barajo, Kota Jambi. Dan saudara, akibat meresahkan warga, pemerintah Kabupaten Merangin akan evaluasi izin tempat karaoke. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam segmen advertorial. Saudara, kerap meresahkan warga Pematang Kandis dan Sungai Ulak. Pemerintah Kabupaten Merangin akan mengevaluasi perizinan tempat karaoke. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya menggelar rapat koordinasi evaluasi perizinan tempat karaoke. Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Merangin yang baru. Pada kesempatan itu, Wabum meminta organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk mengevaluasi perizinan tempat karaoke di sepanjang jalur 3 Kelurahan Pematang Kandis dan Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalotantan. Evaluasi ini menyikapi aksi unjuk rasa pejuang subuh Merangin dan jemaah Masjid Muhajirin beberapa waktu lalu. Tempat hiburan malam sempat ditutup paksa oleh para pengunjuk rasa karena dianggap telah meresahkan warga. Pada rapat tersebut menghasilkan kesepakatan tim yang bergerak ke lapangan akan dilengkapi surat perintah tugas dengan dasar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Jika ditemukan ada pelanggaran, Wabung memastikan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita menyikapi masalah tuntutan yang dilakukan oleh warga masyarakat kita yang tinggal di Kelurahan Pematang Kandis dan di Desa Sungai Ulak. Beliau sudah sangat resah sekarang keberadaan tempat hiburan yaitu berupa karaoke yang terjadi di wilayah beliau. Alhamdulillah kita sudah mengambil kesimpulan tadi, kita akan mengevaluasi masalah perizinan yang dimiliki oleh para pengusaha karaoke yang ada di wilayah tersebut. Wabu berharap dengan adanya tindakan evaluasi ini bisa memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat sekitar tempat hiburan malam. Ramadan Cirbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kericuhan para pendukung lomba biduk berakhir damai. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
nasib jadi begini. Mengapa masih ada sisa rasa di dada? Bangun pagi sinar mentari hangat di hati, seiring Bob Marley nyanyikan lagu cinta. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mengajukan 4 TPS khusus yang akan ditempatkan di Lapas Kelas 2A Jambi. Pengajuan ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Jelang pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang, KPU Kota Jambi mengajukan 4 TPS khusus ke KPU Provinsi Jambi. Pengajuan TPS khusus ini guna mengakomodir kebutuhan masyarakat saat menyalurkan hak suaranya. Bahkan TPS khusus ini juga sesuai dengan peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, pasal 179 ayat 1, bahwa KPU melalui KPU Kabupaten Kota dapat menyusun daftar pemilih di lokasi khusus. Daftar pemilih ini merupakan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus. Anggota KPU Kota Jambi Arif Lesmana Yoga mengatakan untuk pemilu 2024 mendatang, KPU Kota Jambi hanya mengajukan 4 TPS khusus. Semua TPS berada di Lapas Kelas 2A Jambi. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak lapas, kemudian pihak lapas juga sudah mengirimkan PNP address ke kita dengan alokasi sekitar 4 TPS di lapas. Kalau di rumah sakit atau untuk di rumah sakit, kemudian rutan Polresta ataupun tahanan BNN, memang di awal kita ada mengajukan di rutan Polresta Jambi, kemudian Polda Jambi, mengingat karena proses hukum yang berjalan paling lama itu sekitar 3 bulan, artinya dari penetapan DPT, karena lokasi khusus ini kan harus bersamaan dengan penetapan DPT. Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi telah mendata jumlah warga binaan yang memiliki hak pilih di Provinsi Jambi. Dari hasil pendataan, terdapat kurang lebih 3.800 warga binaan yang memiliki hak pilih, dan 1.400 diantaranya merupakan warga binaan Lapas Kelas 2A Kota Jambi. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, sempat naik saat menjelang Lebaran. Harga daging ayam potong di Kabupaten Tanjab Timur berangsur mengalami penurunan. Dan hal tersebut terjadi lantaran berkurangnya tingkat konsumsi masyarakat. Setelah Lebaran, harga daging ayam potong di pasaran berangsur turun. Meski mulai turun di awal Mei ini, namun harga daging ayam masih tergolong tinggi dan belum stabil. Di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, daging ayam yang sebelumnya melonjak hingga Rp35–40.000 per kilogram, kini mulai turun di harga Rp33.000 per kilogram. Turunnya harga daging ayam karena permintaan dari masyarakat menurun. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Sabak Barat, Dedi, mengatakan sempat mahalnya harga daging ayam karena tingginya permintaan dari masyarakat dan pasokan dari peternak berkurang. Meski saat ini sudah berangsur turun, namun harga tersebut masih tergolong tinggi dan masih belum stabil karena normalnya harga daging ayam berkisar antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Perkembangan harga daging ayam ke depannya tidak bisa diprediksi karena fluktuasi harga daging ayam tergolong cepat, mengingat permintaan masyarakat akan komoditas ini cukup tinggi.
Tapi juga kami berharap juga jangan sampai ada kenaikan yang signifikan untuk ayam, Pak. Kasihan juga masyarakat. Iya. Tapi biasanya menurut informasi itu stoknya banyak mereka yang berdagang stok ayam. Kalau untuk di Tanjab Timur nggak ada stok, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Mayoritas ayam-ayam ini kan datangnya dari Jambi. Kalau kita tanya sama pedagang itu kan ambilnya dari Jambi. Setiap malam itu kan pada dari Jambi antara ayam mereka. Kepala pasar memperkirakan seiring dengan normalnya pasokan dan turunnya permintaan dari masyarakat pasca Hari Raya Idul Fitri, harga daging ayam akan kembali turun dan normal. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman memastikan kerusuhan yang terjadi pada pendukung lomba biduk antara warga Desa Ladang Panjang dengan masyarakat Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun berakhir damai. Selamat malam rekan-rekan awak media ya, semua. Saya ingin memberikan penjelasan terkait permasalahan yang terjadi tadi sore di Kabupaten Sarolangun terkait masalah adanya insiden pada saat perlombaan batu biduk atau lomba balap perahu. Alhamdulillah, berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, permasalahan ini sudah bisa kami selesaikan melalui mediasi dengan rekan-rekan dari unsur Forkompida, dari tokoh masyarakat termasuk Pak Camat, tokoh agama, dan kepala desa kedua, yang ketiga desa dan kelurahan. Hari ini alhamdulillah mencapai kata sepakat ya, dari masing-masing pihak sudah saya mediasi untuk melakukan perdamaian dan bersedia menandatangani nota kesepakatan. Dalam artian untuk masalah kita selesaikan cukup sampai di sini dan tidak berkelanjutan. Berkaitan dengan masalah adanya tindak pidana, ya diduga ada tindak pidana yaitu 170 yang mengakibatkan korban luka-luka. Dari korban ada 2 dan saya jelaskan di sini. Untuk keadaan korban sampai saat ini alhamdulillah berkat doa kita semua masih dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat dalam situasi penanganan tim medis. 1 korban luka pada bagian kepala dan punggung, 1 korban ada luka di bagian perut, dan alhamdulillah semua tertangani oleh medis. Jadi saya sampaikan tidak ada lagi hoak bahwasanya korban telah meninggal dunia. Dengan perjanjian tersebut, saya selaku Kapolres dan unsur pimpinan daerah Kabupaten Sarolangun tadi sudah mesepakati juga untuk masalah pengobatan, pencabutan atau pembiayaan pengobatan di rumah sakit yang ada di Sarolangun itu dibantu oleh Pemda. Ya, saudara, guna mengantisipasi kenakalan remaja, pemerintah Kota Jambi melarang membawa kendaraan roda 2 ke sekolah, baik siswa SD maupun SMP sederajat. Dan meski begitu, pemerintah Kota Jambi juga akan menyediakan fasilitas kendaraan umum untuk siswa berangkat ke sekolah. Maraknya kenakalan remaja seperti geng motor membuat pemerintah Kota Jambi melakukan upaya pencegahan, yakni larangan membawa kendaraan sepeda motor baik untuk siswa SD maupun SMP sederajat. Larangan tersebut tengah disiapkan oleh pemerintah Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, melalui hasil evaluasi pihaknya, disinyalir salah satu penyebab maraknya geng motor remaja karena terlalu bebas anak-anak menggunakan kendaraan roda 2. Meski begitu, Pemkot akan menyediakan kendaraan umum gratis sebagai salah satu solusi, terutama bagi orang tua yang tidak memiliki waktu mengantarkan dan menjemput anaknya ke sekolah. Pemikiran mendalam dari evaluasi kita tentang upaya pencegahan kenakalan remaja anak bermotor. Ternyata penyebab utamanya ya punya motor. Kalau nggak punya motor dia nggak akan gabung dengan motor.
Dan memang dari segi undang-undang sebenarnya ini kan tidak baru, karena undang-undang lalu lintas sudah menjelaskan bahwa yang berkendara itu harus yang memiliki SIM. Syarat memiliki SIM usianya 17 tahun. Jadi instruksi wali kota ini hanya mempertegas saja mengenai penegakan undang-undang ini, mengenai undang-undang lalu lintas ini, bahwa siapa saja ya, semua anak-anak sekolah diantaranya yang usianya belum sampai 17 tahun, yaitu SMP dan SMA. Kalau SD mungkin ada juga yang kelas 6 barangkali ya. Nah ini semua kita pertegas, tidak boleh, supaya mereka tidak tergabung geng motor. Kalau nggak punya motor nggak akan bergabung ke geng motor. Maka ini salah satu upaya penegakan undang-undang tentang lalu lintas dan juga tentang pencegahan geng motor. Tetapi pemerintah Kota Jambi tidak hanya melarang, juga mencari alternatif solusi, yaitu dengan mengaktifasi angkot dan pengadaan angkot baru melalui Sigin Jaya Sakti untuk memberikan transportasi publik gratis bagi anak-anak sekolah. Sementara berdasarkan data dari Polresta Jambi, tercatat ada ratusan anak geng motor yang telah ditangkap dan puluhan orang diantaranya telah diberikan pendidikan maupun pembinaan di sekolah polisi negara. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen Lintas Andalas. Di antaranya arus balik 2023 di Sumatera Selatan dengan bus akap dan AKDP mengalami lonjakan penumpang. Informasinya usai jeda. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Puncak arus balik 2023 menggunakan moda transportasi bus akap dan AKDP mengalami lonjakan penumpang hingga hari ini. Harga tiket pun mengalami kenaikan hingga 40%. Ya, jam 12, jam 4 sore. Jam sore. Dari pantauan tim TVRI Sumsel, puncak arus balik tahun ini menggunakan bus akap dan AKDP meningkat sejak tanggal 28 April hingga hari ini 30 April 2023. Terdata bus yang keluar dan masuk melalui terminal pusat tipe A, kilometer 12 alang-alang lebar ini sudah ada sekitar 61 bus dengan jumlah sekitar 1.878 penumpang. Untuk harga tiket bus akap juga mengalami kenaikan hingga 40%. Seperti tiket keberangkatan rute Palembang-Jakarta dari harga normal Rp270.000 naik menjadi Rp400.000. Untuk Palembang-Bandung dari harga normal Rp300.000 naik menjadi Rp500.000. Dan Palembang-Medan dari harga Rp450.000 menjadi Rp700.000. Sedangkan untuk bus AKDP ekonomi mengalami kenaikan hingga 25%, rute Palembang Muara Enim, Tanjung Enim dari Rp70.000 menjadi Rp90.000. Kenaikan harga ini diberlakukan sampai dengan tanggal 7 Mei 2023. Hari ini sudah hari plus 7 ya, hari plus 7, tanggal 30 April. Untuk arus balik itu yang terdata oleh kita itu terjadi di tanggal 28 April H+5. Data kendaraan yang masuk dan keluar terminal ada 61 bus dengan jumlah penumpang 1.878 penumpang. Itu untuk data di tanggal 28 April. Sedangkan untuk hari ini terdata tadi dari kemarin sampai pagi ini ada 50 bus dengan penumpang 1.492. Jadi terjadi ada penurunan sekitar 20%. Lonjakan penumpang yang menggunakan moda transportasi bus akap AKDP tahun ini lebih ramai atau mengalami peningkatan sekitar 30% dibandingkan tahun 2022 kemarin. Hal itu dikarenakan tidak adanya lagi pembatasan untuk seluruh transportasi darat. Ida Infanti, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Saudara, pada puncak arus balik gelombang 2, Basarnas Lampung melakukan patroli udara. Dan selain perairan Lampung Selatan, jalan lintas dan jalan tol menjadi pantauan utama. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan para pemudik. Anggota Basarnas Provinsi Lampung melakukan pantauan udara menggunakan helikopter.
take off di dermaga 3 Bakahuni dan menyisir pesisir pantai Lampung Selatan. Helikopter terbang rendah mengamati untuk melihat perairan dari dekat, terutama jalur perlintasan kapal. Ini untuk memastikan tidak ada pemudik yang jatuh ke laut. Helikopter Basarnas kemudian menuju jalur kendaraan. Jalan lintas Sumatera, jalan lintas timur, dan jalan tol Trans Sumatera menjadi pantauan. Dari udara terlihat lalu lintas lancar dan tidak ada kemacetan dan kecelakaan. Selama arus mudik dan arus balik, pantauan udara dilakukan secara terjadwal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan pemudik. Selain pantauan dari udara, Basarnas juga melakukan pantauan dari perairan menggunakan perahu dan kapal motor. Aksgeis, TVRI Lampung melaporkan. Ke Sumatera Selatan, saudara, libur sekolah dimanfaatkan warga dengan mendatangi tempat wisata. Salah satunya Taman Burung di Jakabaring, Palembang. Yalah. Libur panjang sekolah dimanfaatkan orang tua untuk mengajak anaknya berwisata. Salah satunya wisata Taman Burung Jakabaring Palembang. Selain bisa meningkatkan kebersamaan dalam keluarga, wahana ini dapat menjadi wisata edukasi bagi anak-anak untuk mengenal hewan, terutama pola dan tingkah laku burung dan aneka satwa lainnya. Wisatawan yang datang pun tidak hanya yang berasal dari Palembang saja, namun juga dari luar kota. Menurut salah seorang pengunjung yang berasal dari Jambi, Vera, para pengunjung mendapatkan sensasi saat burung berinteraksi dengan pengunjung. Pola dan tingkah laku burung saat berebut makanan ini sangat lucu. Selain itu, para pengunjung pun dapat berinteraksi dengan beberapa hewan jinak untuk diberi makanan. Selain itu juga ada jenis reptil seperti iguana. Baru pertama kali sih kesini, lihat kan namanya Palembang Park, jadi banyak burung-burung aneka ragam lah. Terus bawa adik, jadi kita senang sama keluarga. Burungnya jinak-jinak atau gimana, lucu-lucu? Nah, kita bisa kasih makan karena interaksi ya? Tiket udah dapat makanan. Oh, jadi bisa ngasih makan langsung ya? Bisa foto bareng, berinteraksi kan? Ya. Di momen libur sekolah saat peningkatan pengunjung terjadi hingga 30%, sedangkan tiket berlaku normal Rp50.000 untuk satu orang. Bagi anak di bawah 2 tahun dan lansia tidak dikenakan biaya masuk atau gratis. Di sini pengunjungnya bisa langsung berinteraksi dengan hewan, main-main sama hewan gitu. Sudah masuk, Pak. Bisa langsung kasih makan, bermain sama hewan. Harinya itu lagi ada promo sekarang, ada diskon 10% buat follow Instagram. Oh, follow Instagram. Syaratnya itu ya. Para pengunjung pun merasa terhibur dengan keberadaan Taman Burung ini. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Dapot Silalahi. Dan saya Sintia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.